Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pakai pengantar mukadimah buatan menyanyi. Kalau niki santri agak-agak istimewa memang. Oke, sedikit mawon lah biar menjadi introspeksi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa sesungguhnya segala pengetahuan kita, kemampuan kita itu hanya dititipkan oleh Allah. Jadi kita nanti berbicara itu pun hanya menjadi media untuk orang lain. Barangkali titipan dari Allah itu dilewatkan kepada kita, bukan karena kita bisa, tapi kita hanya dimanfaatkan, ditugaskan untuk menyampaikan pesan itu. Iya. Tema ini saya nggak tahu, kelihatannya jebakan Batman. Waktu hari Rabu itu ngobrol biasa saja, tiba-tiba tadi malam maghrib, habis maghrib saya dikasih tahu, jadi saya sudah mau tantrum itu. Jadi bukan cemas, bukan depresi, tapi mau tantrum. Karena kalau saya bayangkan pertemuan seperti biasanya, saya merasa kok belum makomnya gitu. Tapi karena Mbah Yai katanya dawuh, ya sudah maju jalan gitu. Ketika saya mendapati tema ini pemuda, saya merujuk ke usia remaja. Jadi ada rujukan standar WHO, ada standar Kementerian Kesehatan, tapi lupakanlah standar itu. Kita masih muda, kita masih bisa cemas juga, tapi harapan kita bisa mencegah supaya orang-orang minimal di sekitar kita tidak mengalami kecemasan, bahkan yang kecemasan secara klinis. Artinya cemas itu hal yang wajar, tetapi kalau sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu sudah masuk pada kesehatan mental yang terganggu. Nah, kasus-kasus yang tadi dibicarakan oleh teman-teman adalah kasus-kasus yang berseliweran di antara kita tanpa memandang umur. Apa fenomena di balik ini? Kalau saya amati, seperti tadi Mbak Ventika, dari anak-anak pun sampai usia dewasa, permasalahan ini tidak membedakan umur, karena pergeseran nilai-nilai antar pribadi, dari yang mulai tuntutan orang tua, tuntutan pekerjaan, bahkan tuntutan diri sendiri, yang membandingkan diri kita dengan orang lain, itu bisa menjadi beban. Kita yang menciptakan masalah itu sendiri. Nah, apa peran besar yang masih bisa kita lakukan? Masing-masing individu ini berperan sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan tuntutan yang sewajarnya kepada anak-anak kita? Apakah harus dia masuk jurusan IPA, masuk di teknik, masuk di sekolah kedinasan, atau kita tumbuhkan bakat dia? Anak ini punya bakat apa? Whatever you do, apapun kamu jadinya, jadilah orang yang terbaik. Saya ingat bapak saya dulu itu menyampaikan pesan sederhana, berangkat mondok. Kenapa kamu mondok? Supaya kamu ngerti agama. Seandainya kamu jadi pelawak, lawakanmu itu akan berisi, tidak lawakan-lawakan yang menjurus ke hal negatif. Ada pesan-pesan moral yang kamu dapatkan pasti akan nanti terbawa di sana. Nah, kembali ke permasalahan kecemasan ini. Tadi sudah disinggung bahwa penyebabnya antara lain tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, tuntutan lingkungan sosial, bahkan sebaya. Sekarang sudah ngetren bahwa media sosial itu tidak memandang usia. Balita bawah 3 tahun saja sudah pegang gadget. Apa yang dia lihat secara tidak sadar masuk ke bawah sadarnya, dia tidak tahu itu baik atau buruk, dia tiru. Bahkan mencewu.
kasus anak TK memperkosa anak TK itu hanya dilakukan sekedar meniru. Dari mana? Karena tidak ada filter di media sosial itu. Nah, saya lihat ini sudah usia-usia yang matang nih. Ada remaja usia dewasa akhir, ada orang tua di sini. Prinsip yang paling saya ketahui bagaimana kita bisa mencegah permasalahan kecemasan dan masalah-masalah yang lain itu adalah kita memberikan fondasi yang kokoh. Belum lama ini ada orang tua yang menangis kepada saya. Dia merasa kehilangan momen meletakkan nilai-nilai pada anaknya. Kelas 3 dipondokkan, 6 tahun di pondok, pulang badannya kurus, kemudian tidak bisa tidur malam, jadi seperti kalong, kalau siang dia tidur, kalau malam dia melek, dan melakukan hal-hal lain. Ternyata itu biasa bagi dia. Nah, ibu ini merasa menyesal, kenapa? Kok nggak tak ajari yang benar baru tak lepas. Ketika nilai-nilai yang benar itu sudah dia pegang erat, baru dia dilepas ke masyarakat. Dia berbaur dengan teman-temannya yang kontrol sosialnya juga kurang. Akhirnya anak ini lepas dari harapan orang tuanya. Makna yang paling penting di sini adalah peran kita sebagai bapak ibu atau mungkin kakak ya dalam keluarga. Bukan sekedar hadir secara fisik. Karena tuntutan pekerjaan sekarang orang tua banyak di rumah tapi masih pegang HP, masih ngurusi pekerjaannya. Nah, lalu di mana orang tua yang sesungguhnya? Kasus fatherless itu juga ditemukan. Ada anak korban pelecehan yang ternyata tidak direncanakan dari awal. Artinya tidak direncanakan begini. Anak merasa kurang kasih sayang ketika ketemu dengan orang dewasa yang menyayangi dia mendapatkan kasih sayang dari orang tua pengganti, merasa digantikan. Kemudian ternyata ada faktor X yang akhirnya membelokkan niat baik itu. Dua-duanya akhirnya terjerumus. Nah, sekarang orang tua mau bilang apa kalau seperti ini? Lah, bapak ada tapi gak pernah membelai rambutku. Bapak ada tapi gak pernah nanya aku bagaimana. Hanya sekedar minta uang dikasih, selesai. Buat apa? Selesai. Pulang malam pokoknya pulang. Nah, setelah itu tidak ada dialog apapun. Kedekatan ruh orang tua dan anak ini tidak hanya bisa disampaikan lewat doktrin-doktrin, tetapi dengan pembicaraan ringan aja. Bersihin sampah bareng sambil ngobrol, makan bareng. Itu saat-saat yang penting dengan anak, sehingga kecemasan yang terjadi di anak ini harapannya bisa dinetralisir, bisa dialirkan kepada orang tua. Dan sebagai orang tua tidak hanya menuntut kudu ini, tapi apa yang terjadi sebenarnya dengan anak? Kamu pengennya apa? Kenapa bisa begitu? Bukan kenapa karena menuntut, tapi memang pengen memahami anak itu seperti apa. Nah, bicara kepada akibat tadi sudah banyak dibicarakan, sebabnya juga sudah banyak. Intinya sekarang pergeseran nilai itu sudah sangat besar terjadi. Ada satu hal yang kemarin kami bicarakan di hari Rabu. Mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa makanan itu juga mempengaruhi emosi kita, psikologis kita. Kalau dulu ada mute ya, Mbak Yai, nah, ada mute, ada puasa. Kalau kita makan hewan-hewan itu, sifat-sifat hewaniah bisa menular kepada kita. Makanya di padepokan Shaolin dan lain sebagainya itu kan menghindari, mereka vegetarian. Niatnya begitu, mute pun juga demikian. Nah, sekarang kita lihat, coba fast food, kandungan gizinya apa? Sosis, bakso, lebih banyak karbohidratnya. Yang itu nanti akan menjadi glukosa. Glukosa meningkatkan emosi dia, hiperaktif dia. Padahal ini
Seringkali kita cepet-cepetan goreng sosis, goreng nugget, selesai. Tapi ternyata di balik itu pun anak juga tidak bisa mengendalikan emosinya. Kenapa? Dia tidak belajar proses, sabar menunggu masak. Tiba-tiba langsung matang tinggal makan. GoFood, pola hidupnya juga begitu. Apapun langsung tersedia. Jadi latihan mental sehingga kecemasan ataupun masalah-masalah lain ini tidak terlatih. Anak tidak mengalami proses bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil yang seperti dia inginkan. Bim salah bim, semuanya dapat. Ketika kenyataannya dia tidak memenuhi standar, misalnya tidak bisa menang, atau nanti kalau aku menang juga tidak diapresiasi, aku menang hanya dapat itu. Harapan-harapan anak inilah yang akhirnya membuat dia meletuskan emosinya. Nah, mudah-mudahan nanti di forum ini kita bisa sharing. Kami hanya menyampaikan apa yang kami bisa sampaikan. Nanti ada Mas Yuli, itu juga pakar kasus-kasus di LPA, Lembaga Perlindungan Anak. Oke. Sebelum saya sampaikan ke Mas Syarif, karena kita masih ini ya, masyarakat kita masih terpengaruh dengan siapa yang ngomong. Saya perkenalkan, ini adalah tutor riset dan robotik internasional. Sementara ini adalah Gubernur Fakultas Hukum BEM USN. Jadi meskipun ini baru kemarin malam dihiani, bukan kacang-kacang, orang-orang yang datang di sini termasuk Pak Yuli juga harusnya duduk di sini Pak, gantiin saya. Matur nuwun atas kehormatannya bisa sharing di depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling belajar bersama-sama. Matur nuwun.